Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat tahun baru. Di hari pertama di tahun 2021, kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita merayakan dan bersyukur untuk pimpinan dan pertolongan kepada kita semua. Mari, sebelum kita memulai ibadah kita mempersiapkan diri kita. Mari kita mengambil waktu teduh untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita tentu menyadari bahwa tahun 2020 kita lewati bersama. Boleh kita lewati, itu hanya karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Tentu ada suka duka yang kita bisa alami bersama. Dan sampai pada saat ini kita tetap masih bisa bersekutu dalam ibadah. Bahkan juga menatapi hari-hari ke depan ini bersama. Kiranya Tuhan menuntun dan menolong kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita memuji Dia. Kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 438 yang berjudul Apapun Juga Menimpamu. Biarlah ini lagu menjadi doa dan permohonan kita kepada Tuhan yang akan memimpin dan menolong sepanjang kehidupan kita. Apapun juga menimpamu. Itulah seruan pujian kita dan doa kita Bapak Ibu, bahwa Tuhan menjagamu. Bersama-sama kita akan memperhatikan beberapa pengumuman untuk kita bisa ikuti bersama. Ya, ini untuk tanggal 3 di hari Minggu. Di minggu ini kita akan beribadah bersama. Kita akan dilayani oleh Bapak Philip Manurung. Bersama-sama kita doakan ibadah-ibadah yang kita lakukan walaupun dalam bentuk virtual seperti ini. Tuhan menolong kita dan
melalui cara ini, suara kebenaran firman Tuhan tetap kita perdengarkan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, mari kita masuk dalam panggilan ibadah. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan membacakan Mazmur pasal 96 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-13 bagian A. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita menaikkan pujian penyembahan kita dengan menyanyikan lagu yang berjudul Ini Dunia Bapa. Ini dunia Bapa, anak dengarkanlah, mengikuti memuji Dia, aku mengenal. Ini dunia Bapa, hatiku tenanglah. Mari bersama-sama kita berdoa, dan bersama-sama juga kita akan mengakhiri doa ini dengan menaikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Betul ya Bapa di surga, bahwa inilah dunia Bapa, inilah dunia ciptaan-Mu, dan kami manusia pun adalah ciptaan-Mu. Biarlah kami ya Bapa di surga boleh menaikkan syukur dan hormat kami kepada Engkau, karena sungguh Engkaulah yang menuntun dan menolong kami, sehingga kami boleh tiba di hari pertama di tahun 2021. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk tahun 2020 yang boleh kami lalui. Olehnya itu ya Bapa, perdengarkanlah kebenaran firman-Mu. Perdengarkanlah sabda-Mu kepada kami semua dan tuntunlah kami. Biarlah ibadah kami pada saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan Engkau menyatakan kehendak-Mu kepada kami semua. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita tetap berdiri dan bersama-sama kita akan kembali menaikkan pujian penyembahan kita. Kali ini kita akan menyanyikan 2 lagu berturut-turut. Yang pertama kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Hai Mari Sembah. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan lagu yang berjudul Tuhanku Yesus. Mari di hari pertama di tahun ini bersama-sama kita menaikkan pujian kita. Kita menaikkan suara kita untuk memuji Tuhan yang Maha Kuasa. Hai mari sembah. Tuhanku Yesus, Raja alam raya.
yang mulia dan maha besar. Bapak Ibu silakan duduk. Tuhan memanggil kita kepada iman. Mari bersama-sama kita melakukan pembacaan Alkitab berdasarkan Mazmur pasal 138 ayat 1 sampai 8. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Bersama-sama, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi kita bersama. Mari, saat ini kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini saya akan pimpin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sekali lagi kami menaikkan syukur kami kepadamu untuk segala sesuatu yang Kau boleh nyatakan kepada kami, segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami, anugerah di dalam Yesus Kristus. Kami boleh datang kepada Bapa. Kami bersyukur dari waktu ke waktu Tuhan juga yang menuntun dan memelihara umat-Mu. Kami bersyukur dalam masa suka maupun duka, Engkau menyatakan bahwa Engkau hadir bersama dengan kami. Dalam berbagai musim kehidupan yang boleh kami alami, Engkau menyatakan bahwa Engkau berkuasa, Engkau yang berdaulat. Kami menaikkan syukur kami ya Tuhan, karena karya Roh Kudus di dalam hati kami menolong kami untuk boleh menyadari bahwa ini adalah karya pertolongan dan pekerjaan Tuhan. Di pagi hari ini, di hari pertama di tahun 2021, kami bersama-sama mengarahkan pandangan kami kepada-Mu ya Tuhan. Bersekutu dalam ibadah saat ini, karena kami boleh menyadari karena ini pun adalah pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami bersukacita, kami bersyukur karena Engkau mengantar kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk masuk ke dalam tahun baru di saat ini. Tuhan, kiranya Engkau yang terus menuntun, dan kiranya Engkau saja yang kami tinggikan dan muliakan dalam hidup kami. Supaya kami, ketika kami melangkah hari demi hari sepanjang tahun ini, kami boleh menyadari dan kami boleh mempersembahkan hidup kami hanya kepada Engkau. Kami bersyukur ketika kami melihat ke belakang, banyak tantangan yang kami hadapi sebagai pribadi, keluarga, sebagai jemaat Tuhan maupun sebagai bangsa dan negara. Tetapi di sana pun dari waktu demi waktu yang boleh kami lalui, di sana pun Tuhan yang menopang kami. Olehnya itu ya Bapa di surga, berkenanlah kiranya Engkau memberikan belas kasih-Mu kepada kami, supaya kami dalam menatap hari-hari ke depan ini, kami tetap memiliki satu tekad, memiliki satu komitmen untuk mempermuliakan Engkau dalam hidup kami, untuk meninggikan Engkau dalam hidup kami, dalam keputusan-keputusan yang kami harus ambil, dalam pergumulan yang mungkin kami akan hadapi. Biarlah setiap hamba-hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu memiliki satu hidup
yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap mungkin ada harapan-harapan yang ingin digapai oleh setiap pribadi, setiap umat-Mu ya Tuhan di tahun ini. Biar itu boleh terjadi seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau yang berperkara, campur tangan dalam rencana ataupun dalam kegiatan-kegiatan yang akan terlaksana ini ya Tuhan. Tuhan kiranya menolong dan memimpin. Sekali lagi kami berdoa juga untuk gereja-gereja yang akan menjalankan setiap pelayanan-pelayanan dimanapun Tuhan percayakan. Kiranya Engkau menuntun dan menolong, supaya para hamba Tuhan, para pengurus, dan setiap yang memberi diri dalam pelayanan gereja, dimanapun itu ya Tuhan, boleh Engkau tolong dan sertai. Dan kami juga berdoa bagi pemerintah kami. Semakin kesini, makin banyak juga yang perlu diatur, perlu disesuaikan, perlu diatur sesuai dengan kesejahteraan masyarakat. Kami mohon Engkau yang campur tangan, Engkau yang berbelas kasih kepada pemerintah kami dalam masing-masing kapasitas mereka. Biar mereka diberikan hati yang mau melayani, mementingkan kesejahteraan masyarakat, mementingkan kepentingan umum. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai mereka. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pemberitaan Injil. Kiranya di tahun 2021 ini juga, suara kebenaran firman-Mu, berita Injil itu bisa terus disuarakan dimanapun Tuhan inginkan. Tuhan kiranya menolong, sekiranya harus melalui media virtual, biarlah itu juga boleh dipakai untuk menyatakan kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, sekiranya mungkin kami nanti akan menghadapi masa-masa sulit, ada kesukaran-kesukaran yang mungkin juga akan membuat kami lemah dan mungkin juga membuat kami tidak berdaya. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa yang terus menuntun dan menolong kami. Biarlah kebenaran firman-Mu yang terus menguatkan iman setiap umat-Mu, agar kami boleh tetap fokus, tetap terpaut kepada Engkau, sehingga dalam situasi apapun kami tetap boleh meninggikan dan memuliakan Engkau ya Bapa. Ini syafaat kami, permohonan kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari sekarang kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita. Mari kita mempersiapkannya dan kita bersama-sama mendengarkan satu pengingat firman Tuhan kepada kita semua dari kitab Esra pasal 3 ayatnya yang ke-11. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan. Oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang terus menolong kita untuk menaikkan syukur kita, supaya kita mampu menaikkan syukur kita secara benar kepadanya. Mari kita memberikan persembahan syukur kita sambil kita menyanyikan lagu yang berjudul Syukur Padamu Ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan kemari. Syukur atas bunga
kekuatan, kala duka dan kesal, syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Saya undang kita semua bangkit berdiri sambil kita berdoa membawa persembahan kita. Mari kita berdoa. Syukur ya Bapa di surga untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk memberikan persembahan syukur kami dalam ibadah di hari pertama di tahun 2021. Terima kasih, dan kiranya Engkau yang memberkati setiap rupiah yang boleh kami berikan, dan kiranya juga Engkau yang terus menolong dan menuntun kami, para umat-Mu, agar kami boleh mempersembahkan hidup kami kepadamu sebagai persembahan yang harum dan yang berkenan kepadamu. Pakailah ya Tuhan persembahan kami, rupiah yang kami berikan, dan pakailah hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, dan pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kali ini kita akan dilayani oleh Bapak Philip Manurung. Judul pemberitaan firman pada saat ini, belajar dari pelayanan Yohanes Pembaptis di zaman baru. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita semua. Selamat mendengarkan. Selamat tahun baru Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih. Jikalau Bapak Ibu bisa menonton tayangan ini, itu berarti kita bisa berada bersama-sama masuk di tahun yang baru. Dan patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, saudara-saudariku, meski dengan sedikit terseok-seok, kita bisa meninggalkan tahun 2020, masuk ke tahun 2021. Syukur kepada Tuhan. Meskipun di tengah-tengah kita ancaman pandemi sepertinya belum akan berakhir. Seperti cuaca belakangan ini, awan mendung krisis masih menggantung di atas langit. Dan kita masih belum tahu kapan semuanya ini akan berakhir. Tetapi saudara-saudaraku, kita bisa terus memegang janji Allah. Tentu ada banyak janji Allah di dalam Alkitab. Tetapi satu yang mungkin teringat pada saat ini adalah misalnya di dalam Kejadian pasal 8 ayat 22. Setelah krisis air bah itu, Tuhan memberikan janjinya bahwa mulai dari sekarang saat itu, selama bumi masih ada, maka tidak akan berhenti-hentinya. Musim-musim di atas muka bumi akan terus silih berganti. Musim kemarau, musim hujan, siang dan malam. Dan oleh karena itu, saudara-saudaraku, kita bisa tetap berharap kepada Tuhan bahwa setelah hujan badai akan ada pelangi di depan mata. Tetapi juga saudara-saudaraku, kita harus mengingat bahwa tahun yang baru bisa juga mengindikasikan datangnya zaman yang baru. Bukankah itu juga yang kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-12? Di mana Tuhan ketika itu menetapkan bahwa Paskah bagi orang-orang Israel merupakan tanda daripada tahun yang baru. Tuhan mengubahkan kalender mereka pada saat itu. Dan tahun yang baru juga menandai permulaan daripada zaman yang baru bagi orang Israel, yaitu zaman kemerdekaan dari perbudakan Mesir. Saya mengajak kita saudara-saudaraku untuk merenungkan bagaimana dengan tahun yang ini. Tahun 2021 juga bisa jadi merupakan permulaan dari suatu zaman yang baru. Pernahkah kita berpikir demikian? Setidaknya saudara-saudaraku, itulah yang terus-menerus dikatakan, disampaikan oleh para ahli dan pemimpin-pemimpin dunia sekuler pada saat ini. Mereka mencanangkan, mengharapkan
Apa yang disebut sebagai The Great Reset. Perombakan tatanan dunia besar-besaran. Penyetelan ulang seluruh tatanan kehidupan manusia secara global. Nah, mereka mengharapkan itu segera akan dimulai di tahun ini. Nah, bagaimana dengan kita, saudara-saudaraku? Siap nggak kita sebagai orang-orang Kristen? Bola telah digulirkan, peluit sudah dibunyikan. Suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap, saudara-saudaraku, agendanya akan terus dijalankan. Bagaimana orang-orang Kristen akan menghadapi permulaan daripada zaman yang baru? Itu pertanyaannya. Saya, saudara-saudaraku, jika kita merenungkan di saat ini, sikap daripada orang-orang Kristen cukup beragam. Ada yang banyak juga orang-orang Kristen pada saat ini tetap cuek saja, tidak peduli, buta akan seluruh apa yang terjadi di seluruh dunia. Karena apa? Karena masih terus asyik berkanjang di dalam dosa-dosa lamanya. Tetapi juga ada sebagian orang Kristen yang bersikap naif, sudah tahu tetapi tidak mau tahu, dan berdalih, saudara-saudaraku, bahwa kita tidak perlu menilai dan mengantisipasi perubahan zaman, karena itu bisa membuyarkan konsentrasi kita, membuyarkan panggilan kita dari menjadi saksi-saksi Kristus. Dan saya berkata tidak selalu demikian. Menilai zaman, saudara-saudaraku, justru bisa mempertajam panggilan kita sebagai gereja. Dan itulah yang selalu dilakukan gereja di sepanjang zaman. Gereja selalu ditantang untuk merumuskan arah bentuk pelayanannya yang sesuai dengan zamannya. Sedikit kita perlu belajar tentang perjalanan sejarah gereja. Beberapa dari kita tahu gereja dimulai dari sejak abad pertama. Abad pertama sampai dengan abad ketiga, gereja menghadapi situasi zaman yang sulit, di mana penganiayaan itu besar-besaran terjadi terhadap orang-orang Kristen. Maka sepanjang abad pertama sampai dengan abad ketiga, gereja harus bersikap militan. Gereja bergerilya untuk bisa mengadakan pertemuan, untuk terus bisa menjalankan amanat agung, sekalipun dikejar-kejar oleh pemerintah. Itu di abad pertama sampai dengan abad ketiga. Lalu abad keempat sampai dengan abad ketujuh, gereja tidak lagi dikejar-kejar oleh kekaisaran Romawi. Gereja bisa mulai settle dan bahkan orang berduyun-duyun menjadi orang Kristen. Nah, arah dan bentuk pelayanannya sekarang berbeda. Gereja di zaman ini, saudara-saudaraku, berfokus untuk merumuskan doktrin-doktrin dasar kekristenan. Bukan membuat, tetapi mereka merumuskan apa yang selama ini dipercaya oleh orang-orang kudus. Dan pada zaman itu juga gereja berfokus, saudara-saudaraku, untuk melawan para bidah yang mencoba untuk menyesatkan ajaran Kristen. Itu di abad keempat sampai dengan abad ketujuh. Lalu datanglah abad kegelapan. Kita tidak perlu berbicara mengenai hal itu. Tetapi yang perlu kita lihat adalah abad ke-16 dan 17. Sekarang gereja berada pada zaman reformasi. Dan gereja harus mereformasi dirinya. Itulah tantangan pada zaman itu. Memurnikan kembali pengajarannya. Gereja, para reformator khususnya, merumuskan, menemukan kembali akan dasar-dasar iman kekristenan. Itulah tantangan di zaman itu. Itulah fokus pelayanan gereja pada waktu itu. Dan setelah itu, gereja menuai buahnya. Abad 18 sampai dengan abad ke-20 kita melihat, saudara-saudaraku, gereja terlibat dalam usaha besar-besaran penginjilan ke seluruh dunia. Disitulah kita menemukan orang-orang seperti saya, suku Batak, mendapatkan pelayanan penginjilan dari misionaris di abad ke-19. Nah, saya yakin juga banyak wilayah-wilayah di Indonesia seperti itu. Ini adalah zaman
keemasan penginjilan di seluruh dunia. Para misionaris diutus. Saudara-saudaraku, kita sekarang berada di zaman apa? Saya sudah katakan inilah yang perlu kita antisipasi dan perlu kita diskusikan sehingga kita mengerti bagaimana arah dan bentuk pelayanan yang sesuai dengan zaman kita. Yang menarik saudara-saudaraku, saya mau katakan 100 tahun yang lalu masih termasuk di dalam abad 20. Pada tahun 1918 dan 1919 gereja juga dilanda pandemi. Dunia dilanda pandemi maksud saya. Nah, seluruh dunia saudara-saudaraku terjangkit apa yang disebut sebagai H1N1 atau flu Spanyol, Spanish flu. 500 juta manusia diduga terjangkit virus tersebut dan 50 juta korban jiwa. Gereja juga ketika itu mengalami seperti yang kita alami. Gereja tunduk kepada otoritas dan menghentikan pertemuan-pertemuan. Tetapi menurut buletin dan surat-surat kabar ketika itu, hamba-hamba Tuhan terus melayani orang-orang, mendoakan, membesuk, dan khususnya melayani orang-orang yang sedang mencari keselamatan karena situasi pada waktu itu. Nah, jadi yang mau saya katakan saudara-saudara, setiap zaman memiliki tantangannya dan gereja akan menyesuaikan bentuk dan arah pelayanan fokusnya pada zaman itu. Nah, sekarang saudara-saudaraku, kita pada hari ini memasuki tahun yang baru dan mungkin juga merupakan permulaan dari zaman yang baru. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana gereja akan mengantisipasi ini? Saya mengajak kita untuk melihat kepada pelayanan dari Yohanes Pembaptis. Ini mumpung masih bulan Desember dan Yohanes Pembaptis kita tahu merupakan bagian daripada narasi Natal. Kita akan melihat pelayanan Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis adalah perintis dari zaman Perjanjian Baru. Yohanes Pembaptis itu memulaikan zaman Perjanjian Baru. Perjanjian Baru dimulai dengan kehadiran, keberadaan pelayanan Yohanes Pembaptis. Oleh karena itu, mari kita coba melihat dan belajar daripada sosok yang disebut Yohanes Pembaptis ini. Kita akan melihat di dalam Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, kepada Zakaria, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes, John. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya." 16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Mari kita berdoa meminta pemimpinan Tuhan untuk kita dapat menggali kebenaran ini. Tuhan Allah kami yang ajaib, rancangan-Mu yang telah Engkau tentukan sejak permulaan dunia, Engkau telah adakan dan terus mendapatkan penggenapannya bahkan sampai pada zaman ini. Umat Kristus Yesus pada saat ini memulai tahun yang baru, dan kami menatap kepada pertolongan Tuhan dan percaya kepada kedaulatan Allah di sepanjang tahun ini. Dan kami juga tahu bahwa kami bertanggung jawab harus memastikan hidup kami
mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan di sepanjang tahun ini. Maka melalui perenungan ini Tuhan, biarlah kami mengerti akan apa yang mau disampaikan Roh kepada jemaat-jemaat. Berilah kepada kami pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bagaimana dikatakan oleh liturgis judulnya pada hari ini, praktis sekali belajar dari pelayanan Yohanes Pembaptis di zaman yang baru. Sebab telah dikatakan saudara-saudaraku bahwa zaman perjanjian baru sesungguhnya dimulai dengan kehadiran pelayanan dari Yohanes Pembaptis. Ia adalah jembatan antara nabi-nabi perjanjian lama dan kehadiran Kristus Yesus di dalam perjanjian baru. Ada yang menarik saudara-saudaraku, kehadiran dan fokus pelayanan daripada Yohanes Pembaptis bahkan sudah disampaikan sejak 4 abad sebelumnya, 400 tahun sebelum kelahirannya. Itulah yang dinubuatkan oleh Nabi Maleakhi. Saya ingin kita untuk melihat, memperhatikan apa yang pernah disampaikan oleh Maleakhi. Di dalam Maleakhi pasal yang keempat, ayatnya yang kelima sampai dengan keenam. Beginilah firman Tuhan yang disampaikan kepada melalui Maleakhi. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Terlepas daripada pemahaman anggapan kita saudara-saudaraku, pertama-tama mungkin Anda bertanya, siapa yang sedang dibicarakan oleh Maleakhi ini? Dan kita mengatakan adalah Yohanes Pembaptis. Dari mana kita tahu bahwa sosok yang dinubuatkan oleh Maleakhi itu adalah Yohanes Pembaptis? Karena Tuhan kita Yesus Kristus sendiri mengatakan demikian. Di dalam Matius pasal 11 ayat 14, Tuhan berkata, dialah Yohanes Pembaptis, Elia yang akan datang itu. Tuhan sendiri menegaskan demikian. Nah, saudara-saudaraku, tentu ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari sosok Yohanes Pembaptis ini. Dia seorang yang besar, yang terbesar di antara seluruh manusia yang pernah dilahirkan, kata Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari, tetapi khusus di dalam khotbah ini kita mau melihat keunikan daripada pelayanannya. Dari apa yang sudah kita baca di dua tempat, Lukas pasal pertama dan Maleakhi pasal keempat. Apa yang kita lihat saudara-saudaraku, secara khusus ada dua aspek penting yang bisa kita pelajari dari pelayanan Yohanes Pembaptis. Yang pertama, saudara-saudaraku, dikatakan bahwa malaikat di dalam Lukas pertama tadi berbicara tentang pelayanan Yohanes Pembaptis demikian. Ia akan berjalan dalam roh dan kuasa Elia. Itu bisa kita temukan di dalam ayat ke-17. Ia akan berjalan dalam kuasa dan roh Elia. Apa artinya ini? Tentu saudara-saudaraku, ini tidak berarti bahwa Yohanes Pembaptis itu akan memiliki roh Elia sepenuhnya. Ini tidak berarti bahwa roh Elia yang sudah berada di dalam kekekalan itu dibawa kembali ke dunia yang fana dan merasuki tubuh Yohanes Pembaptis. Bukan itu maksudnya. Tetapi ini merupakan suatu kebangkitan daripada pelayanan seperti yang pernah dikerjakan oleh Elia. Atau sebagaimana yang dijelaskan oleh John Calvin. John Calvin berkata, menafsirkan hal ini, mengatakan bahwa roh yang sama, yaitu roh Allah, yang dulu pernah bekerja melalui diri Nabi Elia, sekarang roh yang sama mau bekerja melalui diri Yohanes Pembaptis pada zamannya. Inilah maksudnya berjalan dalam kuasa dan roh Elia. Tetapi kemudian kita bertanya, dari antara segala tokoh-tokoh Alkitab, kenapa disebutkan Elia? Apa yang nanti menjadi kesamaan antara Yohanes Pembaptis dan Elia? Nah, saudara-saudaraku, mari kita menggumulkan dan kita mengingat, saudara-saudaraku, dari sekian banyak perbendaharaan pengetahuan kita mengenai Elia. Apa yang menjadi keunikan dari pelayanan Elia? Kita bisa membuka semenjak kemunculan Elia 1 Raja-Raja pasal 17.
Inilah yang menjadi keunikan daripada pelayanan Elia di zamannya, yaitu siap-siap Elia memulihkan, merestorasi ibadah orang Israel. Pada zamannya, Elia menemukan bahwa orang-orang Israel sudah begitu jauh daripada ibadah yang sejati. Bangsa Israel beribadah tetapi bukan ibadah yang sejati, sebab mereka tidak memiliki iman yang sejati, sebab mereka mendua hati. Mereka beribadah kepada Yahweh, tetapi mereka juga beribadah kepada Baal. Ini adalah cara beribadah, ini adalah pola kehidupan daripada umat yang disebut sebagai umat Allah ketika itu. Nah, inilah tantangan yang dihadapi oleh Elia. Orang-orang Israel beranggapan dua lebih baik daripada satu. Kalau bisa menyembah dua Allah, kenapa harus satu? Dan mereka menganggap Yahweh merupakan salah satu dari sekian banyak pilihan. Maka saudara-saudaraku, Elia dipanggil Tuhan. Elia orang Tisbe itu. Nah, dikatakan di dalam 1 Raja-Raja pasal 18, di Gunung Karmel itu, Elia mengumpulkan seluruh orang Israel dan dia merestorasi ibadahnya orang Israel. Ia mendirikan kembali 12 mezbah mewakili tiap-tiap suku Israel. Dia membawa kembali orang-orang Israel dan mengarahkan mereka kepada pertobatan, mengarahkan mereka kepada ibadah hanya kepada Yahweh Tuhan Allah mereka yang hidup. Dan sejak saat itu, orang-orang Israel mulai kembali menyembah hanya kepada Yahweh saja. Jadi ketika dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis berjalan dalam kuasa dan roh Elia, kita tahu bahwa roh yang sama, yaitu roh Allah itu bekerja. Dan kita melihat akan ada kesamaan antara apa yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis dengan apa yang dulu dikerjakan oleh Elia. Sebentar kita melihat aspek yang kedua sekarang. Aspek kedua daripada pelayanan Yohanes Pembaptis. Nabi Maleaki mengatakan tadi di ayat yang ke-6 bahwa pelayanan sosok yang akan datang itu, ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya berbalik kepada bapanya. Apa artinya ini, saudara-saudara? Ini adalah salah satu ayat yang sering salah dipahami. Banyak orang yang menafsirkannya secara harfiah. Oleh karena itu mereka mengatakan, oh, Yohanes Pembaptis itu akan melakukan pelayanan seperti yang pernah dikerjakan Elia, yaitu dia akan memperdamaikan, memulihkan relasi di antara bapa dengan anak yang pernah retak. Ini satu penafsiran, saudara-saudaraku, dan masalah dengan penafsiran ini adalah kita tidak menemukan buktinya demikian di dalam Alkitab. Kita tidak membaca di dalam Injil satu cerita pun, misalnya Yohanes Pembaptis dikatakan dia itu secara aktif terlibat untuk mempertemukan bapa dengan anak yang terpisah, atau memperdamaikan bapa dengan anak yang bertengkar. Tidak ada contoh cerita seperti itu. Tetapi yang kita temukan di dalam Lukas pasal yang ketiga misalnya, ketika Yohanes Pembaptis mulai melayani, apa yang dikerjakannya? Dia mempertobatkan orang-orang. Dia menyerukan pertobatan kepada orang-orang Israel di zamannya. Petugas-petugas pajak datang. Lalu kemudian apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis? Jangan menagih lebih daripada yang telah ditetapkan. Lalu tentara-tentara datang kepadanya. Apa yang harus kami lakukan? Yohanes Pembaptis mengatakan, jangan memeras. Mentang-mentang kamu punya kuasa, mentang-mentang kamu kuat. Jangan juga merampas. Cukupkan dirimu dengan apa yang kamu punya. Jadi saudara-saudaraku, kita tidak pernah menemukan Yohanes Pembaptis terlibat untuk mempertemukan antara bapa dengan anak. Jadi apa artinya ini? Ciri daripada pelayanan Yohanes Pembaptis adalah menyerukan pertobatan. Dan itulah juga yang telah dikatakan oleh malaikat Tuhan ketika datang mengunjungi Zakaria, calon bapaknya Yohanes Pembaptis. Harus
sekali lagi kita membaca apa yang dikatakan dalam Lukas pasal yang pertama tadi. Malaikat Tuhan itu, secara khusus kita memperhatikan ayat 16 dan 17. Malaikat Tuhan itu berkata mengenai Yohanes Pembaptis dalam pelayanan nanti. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ia akan membuat umat Tuhan berbalik kepada Tuhan mereka sendiri. Ayat 17. Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Ini sama seperti malaikat pasal 4 tadi. Tetapi kalimat berikutnya berbeda dari Maleakhi pasal 4. Dan ia akan membuat hati orang-orang durhaka berbalik kepada pikiran orang-orang benar. Ya, jadi malaikat itu seolah-olah mensejajarkan antara berbalik kepada Tuhan dan berbalik kepada pikiran orang-orang benar. Itulah yang menjadi fokus pelayanan Yohanes Pembaptis pada zamannya. Maka pertanyaan kita, kenapa seperti itu? Emang apa situasi yang dihadapi oleh Yohanes Pembaptis nantinya? Sama seperti Elia, saudara-saudara, Yohanes Pembaptis juga menghadapi suatu zaman di mana umat Tuhan telah menyimpang daripada ibadah yang sejati. Orang-orang Israel di zaman abad pertama itu telah hidup begitu jauh daripada teladan orang-orang benar, daripada teladan generasi yang benar di zaman yang lampau. Orang-orang Israel di zamannya telah banyak mendurhaka kepada Allah. Dan di dalam gambaran ini, saudara-saudaraku, kita harus bisa mengimajinasikannya. Seolah-olah seandainya generasi orang benar di zaman yang lampau itu masih hidup, dan mereka menyaksikan anak cucu mereka, generasi penerus mereka menyimpang, mereka akan marah kepada generasi penerus mereka. Kenapa engkau tidak sama seperti kami? Dan begitu pula generasi penerus ini yang hidup dengan caranya sendiri pada zamannya. Mereka melihat, membandingkan dengan cara hidup, dengan cara ibadah generasi orang-orang sebelumnya, dan mereka mengatakan, kenapa kalian seperti itu? Terlalu kaku, terlalu disiplin. Maka tidak ada pertemuan di antara generasi sebelumnya dan generasi penerusnya. Inilah yang terjadi, saudara-saudaraku. Jika ini begitu jauh untuk kita pahami, mungkin kita bisa memahaminya melalui suatu contoh. Saya percaya beberapa di antara kita masih sempat menikmati hidup mengenal kakek neneknya. Pernahkah saudara-saudara mengalami dimarahi oleh kakek nenek kita karena cara berpakaian kita ke gereja? Begitu kita mau keluar dari pintu rumah, ganti bajumu itu. Tidak sopan. Pernah mendapatkan pengalaman seperti itu? Atau ketika kita sampai di gereja, lalu kakek nenek kita itu memarahi kita. Karena apa? Karena kita tidak sopan dalam ibadah. Membawa minuman ke dalam ibadah. Acara ibadahnya, sikap imannya berbeda dengan generasi yang di bawahnya. Pernahkah saudara-saudara mungkin dimarahi oleh kakek nenek karena mereka menemukan kita jarang beribadah? Jarang membaca Alkitab. Nah, seperti itu saudara-saudara yang terjadi pada zaman Yohanes Pembaptis. Tetapi lebih daripada itu. Sebab orang-orang Israel di zaman abad pertama itu, di zaman Yohanes Pembaptis, telah begitu jauh menyimpang. Mereka tidak peduli dengan ibadah yang sejati. Nah, mari kita berpikir, apakah orang-orang Israel pada zaman Yohanes Pembaptis sama sekali tidak beribadah? Bukan. Mereka tetap beribadah. Tetapi mereka terjebak di dalam ibadah yang sekedar rutinitas. Mereka menjadi pribadi yang hanya melulu memikirkan tentang ibadah di dalam suatu konteks geografis, tetapi mereka melupakan hakikat yang sesungguhnya. Mereka memberikan perpuluhan, mereka memberikan persembahan, tetapi mereka tidak memperhatikan orang-orang sekitar mereka. Itulah zaman yang dihadapi oleh Yohanes Pembaptis. Dari tadi kita sudah berbicara mengenai apa itu ibadah yang sejati. Nah, apa itu, saudara-saudara? Ibadah yang sejati bukan sekedar kita memberikan waktu selama 2-3 jam
sekarang ini rata-rata kita mengikuti ibadah secara daring. Ibadah sejati bukan hanya sekedar memberikan 2-3 jam untuk duduk mengikuti siaran ibadah online seperti ini lalu mengatakan kita sudah beribadah. Rasul Paulus sudah menjelaskannya kepada kita dan tidak ada ambigu. Jelas sekali Paulus menjelaskannya di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal 12 ayat pertama, Rasul Paulus mengatakan, persembahkanlah tubuhmu. Tidak dikatakan persembahkan uangmu. Tidak dikatakan persembahkanlah waktumu saja. Tidak dikatakan persembahkanlah tanahmu. Tetapi persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati, kata Rasul Paulus. Yang menyenangkan Tuhan, yang naik sebagai aroma yang harum di hadapannya adalah tubuh kita. Dan kalau kita berpikir bahwa oh Tuhan hanya menginginkan tubuh saya, maka saya akan memberikan tubuh saya tetapi tidak jiwa saya, maka perhatikan baik-baik. Karena di ayat setelah itu, di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, Paulus menjelaskan lebih lanjut, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi itu pikiran, jiwa. Jadi yang Tuhan kehendaki, kita mempersembahkan keseluruhan daripada hakikat kita, tubuh, jiwa, roh kita, pikiran dan perasaan kita. Bukan hanya apa yang bisa kita kerjakan dengan tangan, tetapi bagaimana dengan apa yang kita pikirkan. Itulah ibadah yang sejati. Maka tadi kita membaca di dalam perkataan malaikat. Malaikat itu menyamakan berbalik kepada Tuhan dengan berbalik kepada pikiran orang-orang benar. Itulah ibadah yang sejati, saudara-saudaraku. Jadi fokus pelayanan Yohanes Pembaptis adalah untuk mengarahkan ulang pikiran orang-orang di zamannya, untuk mengubahkan mindset mereka dan menyelaraskan generasinya dengan generasi yang sebelumnya. Bagaimana dengan kita di zaman ini, saudara-saudaraku? Nah, setelah kita memahami bagaimana konteks, keberadaan, dan zaman yang dihadapi oleh Yohanes Pembaptis ketika itu, saya mengajak kita untuk melihat kembali kepada zaman yang akan kita hadapi ini. Bagaimana dengan kita di zaman ini? Mungkin Bapak Ibu sendiri dan saudara-saudariku telah menyaksikan, melihat dan mengamati. Kita hidup di suatu zaman yang begitu unik. Unik dalam arti belum pernah di dalam sejarah kekristenan di mana orang-orang Kristen menghadapi kekristenan berada pada titik yang paling rendah. Sebelum pandemi, kita telah menyaksikan beberapa gejala yang sudah mengkhawatirkan. Kita melihat, saudara-saudaraku, zaman sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh Yehezkiel di dalam Yehezkiel pasal yang ke-34. Zaman dikatakan para gembala yang tidak bertanggung jawab, para gembala yang menggemukkan diri sendiri. Jangan kita tertawa, saudara-saudaraku, karena kita telah melihatnya. Banyak dari yang mengaku sebagai pemimpin gereja tidak peduli dengan jemaatnya, tidak pernah digembalakan, tidak pernah dikunjungi, tetapi hanya melulu berkhotbah dari mimbar dan menunggu aliran uang datang. Bahkan kita melihat contoh, saudara-saudaraku, di zaman yang dulu sebelum pandemi, banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang meminta uang untuk membeli pesawat. Kita hidup, saudara-saudaraku, dan menyaksikan suatu zaman sebagaimana yang dikatakan oleh Yehezkiel pasal 37, generasi tulang-tulang kering. Akibat daripada gembala-gembala yang tidak peduli terhadap domba-domba yang telah dititipkan oleh Tuhan, apa yang terjadi? Generasi tulang-tulang kering, yang kelaparan, kehausan, yang begitu kurus kering, malnutrisi, bahkan sampai tidak memiliki lagi daging yang tersisa.
Kita menyaksikan saudara-saudaraku suatu zaman, dan kita menyaksikan zaman di mana kebaktian menjadi suatu kebaktian yang memuakkan bagi Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Amos pasal yang kelima. Semua hingar-bingar masuk ke dalam gereja. Unsur-unsur yang selama ini diidamkan oleh dunia diimpor masuk ke dalam gereja dan mengatakan kita mau menjadi seperti dunia supaya kita bisa menjangkau dunia. Kapan Tuhan pernah mengatakan seperti itu? Tapi itulah yang kita lihat. Kita menyaksikan zaman sebagaimana yang sudah dibuatkan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ketiga. Suatu zaman di mana bahkan orang-orang Kristen tidak suka dengan ajaran-ajaran yang sehat. Dan mereka mencari guru-guru yang bisa memberikan ajaran-ajaran yang menyenangkan bagi telinga. Kita terlihat melihatnya itu. Dan kita sudah bosan untuk melihatnya. Kita melihat zaman di mana kekristenan sebagaimana yang Tuhan kita sendiri katakan di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Kekristenan yang suam-suam kuku. Mengikut Tuhan dengan setengah hati. Hari Minggu sudah ke gereja, tetapi Senin sampai dengan Sabtu kita hidup di dalam hukum kita sendiri. Kita hidup di dalam ambisi kita sendiri. Kita hidup mengikuti jalan kita sendiri. Nah, itu sudah kita lihat bahkan sebelum pandemi. Dan setelah pandemi, sama seperti virus COVID itu menimbulkan gejala-gejala yang semakin akut, begitu pula pandemi ini memunculkan gejala-gejala krisis iman yang semakin akut. Bagaimana setelah pandemi? Nah, sama seperti virus COVID itu sendiri, setelah menjangkiti dia memunculkan gejala-gejala akut. Begitu juga setelah pandemi ini, gejala-gejala yang tadi itu semakin akut, semakin menguat, semakin meningkat. Kita melihat saudara-saudara, para gembala mengurung diri di dalam kamar. Dengan alasan COVID, mereka tidak lagi menginjili, tidak lagi membesuk, tidak lagi melakukan penggembalaannya. Dan kita melihat akibatnya dengan orang-orang Kristen itu sendiri. Orang-orang Kristen sekarang ini, saudara-saudaraku, malas beribadah. Padahal sudah diberikan kesempatan untuk bahkan beribadah di rumah, beribadah secara daring. Dan yang menariknya dan ironis, ketika gereja-gereja kosong, tetapi mal-mal dan pusat perbelanjaan itu penuh. Inilah yang terjadi pada saat ini. Dan banyak orang Kristen merasa bahwa dia sudah kenyang dengan firman Tuhan karena dia rajin mengikuti Bible study online, rajin mengikuti seminar-seminar Alkitab, padahal sesungguhnya jiwanya kering. Karena apa? Karena tidak dibarengi dengan mengerjakan keselamatan itu. Dan kita juga melihat setelah pandemi, saudara-saudaraku, anak-anak kita bagaimana? Anak-anak orang Kristen ini sibuk dengan gadgetnya, semakin terjerat dengan permainan video game. Sementara itu, generasi yang senior, orang-orang tua, semakin terpinggirkan perannya, semakin terkucilkan fungsinya. Padahal mereka adalah sesungguhnya penjaga moral di dalam keluarga. Dan semua ini, saudara-saudaraku, sementara itu juga beberapa terus meluncurkan album-album rohani, berharap menganggap bahwa semuanya itu bisa memberikan sedikit kelegaan bagi jiwa yang merana. Padahal sesungguhnya mereka sekedar hanya memenuhi target penjualan dan klausul kontrak rekaman. Inilah zaman yang dihadapi gereja pada saat ini. Inilah tantangan yang kita akan hadapi bersama sebagai umat Tuhan. Generasi yang telah begitu jauh dari ibadah yang sejati. Maka diperlukan suatu pelayanan. Suatu pelayanan yang penuh dengan kuasa Roh Allah. Suatu pelayanan yang penuh kuasa untuk membawa kembali generasi ini untuk berbalik kepada Tuhan Allah kita. Itulah tugas gereja di zaman yang baru.
Biarlah orang-orang dunia memajukan agenda mereka untuk meriset semuanya ini. Tetapi gereja tetap pada apa yang telah dipesankan oleh Tuhan kita. Bagaimana kita akan melakukannya? Itu pertanyaan penting. Bagaimana kita akan melakukan tugas kita di zaman yang baru ini? Saudaraku, jangan salah pikir, saya tidak menawarkan suatu konsep yang baru. Melainkan apa yang terus-menerus dikerjakan oleh orang-orang kudus di sepanjang zaman, itulah yang menjadi bagian kita. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dan ingatlah apa yang telah dipesankan oleh Tuhan kita. Amanat agung, bersaksi, memuridkan. Jika saya bertanya selama masa pandemi ini, berapa banyak daripada kita yang masih memuridkan? Berapa banyak daripada kita yang bersaksi tentang apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan kita? Mari kita ingat, saudara-saudaraku, panggilan kita itu adalah panggilan yang terus dikerjakan oleh gereja di dalam setiap zaman. Tetapi kita harus mengarahkan pada apa yang menjadi fokus pelayanannya di dalam zaman yang baru ini. Sama seperti Yohanes Pembaptis pada zamannya, sama seperti Elia pada zamannya, dipanggil untuk merestorasi ibadah. Sama seperti Yohanes Pembaptis mempersiapkan umat bagi Tuhan menjelang menyambut kedatangan Tuhan yang pertama. Begitu juga gereja. Saya percaya saat ini kita harus terus menyuarakan pertobatan dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan kembali. Kita tidak bisa mempertobatkan, saudara-saudaraku. Itu adalah bagian daripada roh Allah. Hanya roh Allah yang bisa mempertobatkan orang-orang. Tetapi bagian kita menyerukan pertobatan. Kita mengarahkan orang-orang kembali kepada ibadah yang sejati, kembali kepada pengenalan yang benar akan Allah. Dan sama seperti Tuhan menyertai Elia, Tuhan menyertai Yohanes Pembaptis dengan rohnya. Bukankah kepada kita juga telah dikaruniakan roh Allah yang diam dan bekerja di dalam kita? Maka itu berarti kita dapat memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi tugas kita di zaman yang baru ini. Saudaraku yang terkasih, inilah yang menjadi pesan Tuhan, inilah yang menjadi dasar daripada seluruh perjalanan kita sepanjang tahun ini. Mari kita camkan baik-baik. Marilah kita mengingat, saudara-saudaraku, akan apa yang dulu telah dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis, yang memanggil, membalikkan hati generasi kepada generasi di bawahnya, yang menyatukan kepada ibadah yang sejati, yang membangkitkan akan seruan pertobatan di zamannya. Sama seperti yang dikerjakan oleh John the Baptist, sama seperti yang dikerjakan oleh John Huss, sama seperti yang dikerjakan oleh John Calvin, sama seperti yang dikerjakan oleh John Wesley, dan bahkan ribuan John Yohanes yang lain. Maukah Anda untuk merespons akan pelayanan ini? Maukah kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang menyerukan pertobatan di zaman ini? Selamat tahun baru. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau telah mengantarkan umat-Mu kepada mereka yang sekarang mendengarkan, menonton akan siaran ini. Itu berarti kami masih diberikan kesempatan untuk memasuki tahun yang baru. Dan Engkau mengetahui segala sesuatu. Rancangan-Mu terus, Tuhan, Engkau laksanakan di atas muka bumi. Dan bahkan Tuhan, Engkau juga mengamati segala rancangan daripada orang-orang dunia ini. Tetapi semuanya berjalan hanya sesuai dengan izin-Mu, Tuhan. Dan kami telah mendengarkan akan berita melalui perenungan khotbah pada siang hari ini. Tuhan, Engkau saja yang telah memimpin kami sepanjang 2020. Dan Engkau juga, Tuhan, yang akan terus memimpin akan jemaat Christ Chapel
orang-orang kudus-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Engkau mengingatkan kami kepada pelayanan yang unik dari hamba-Mu Yohanes Pembaptis. Pelayanan yang menyuruhkan pertobatan. Pelayanan yang membalikkan hati bapak-bapak kepada anaknya. Pelayanan yang membalikkan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Tuhan, umat-Mu siap untuk dipakai sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami, tetapi Engkau saja yang telah mengaruniakan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Beri kepada jemaat-Mu Tuhan suatu keberanian yang selama ini belum pernah dimilikinya. Beri kepada umat-Mu Tuhan suatu hikmat bagaimana untuk menyerukan kebenaran-Mu di zaman ini. Dan biarlah Tuhan, orang-orang pilihan-Mu terus didapati menyala-nyala mengerjakan keselamatan sebagaimana yang menjadi rancangan-Mu di dalam kekekalan. Terpujilah nama Tuhan. Pimpin akan domba-domba-Mu. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Puji Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Kiranya ini menolong kita untuk menapaki hari demi hari sepanjang tahun ini. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian respon kita. Kali ini kita akan menyanyikan lagu yang berjudul All Glory Be to Christ. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian All Glory to be Christ. Unless the Lord does raise the
Allah Tritunggal. Mari bersama-sama kita menaikkan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia hai semua ciptaan, puji Dia hai semua malaikat, puji Bapa, Putra dan Ibadah tahun baru kita pada hari ini telah selesai, tetapi saya mengingatkan kita untuk terus-menerus menjaga akan ibadah kita yang sejati. Dan saudara-saudaraku, sebelum kita berpulang dari tempat kita beribadah, yang onsite maupun yang di rumah, mari biarlah sekali lagi kita menerima berkat daripada Tuhan kita, sebagaimana yang telah dijanjikannya. Mari terimalah berkat daripada Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau di tahun yang baru. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang intim dengan Roh Kudus yang menyertai langkah-langkah kita sepanjang tahun ini, akan terus menguatkan dan membawa kita kepada kemenangan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan mengambil waktu teduh bersyukur kepada Tuhan.